Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok A3 dengan judul Libraris akan mempresentasikan sekaligus mendemonstrasikan dan juga menjelaskan program dari aplikasi yang sudah kami buat, yaitu aplikasi peminjaman buku. Untuk pertama, kami akan mendemonstrasikan terlebih dahulu yang akan dilakukan oleh Supri. Ya, langsung saja. Saya di sini Irfan Supriya Situmorang. Saya akan mendemonstrasikan tugas dasar pemrograman kami, yaitu membuat aplikasi peminjaman buku ya. Jadi di sini saya sudah jalankan. Di sini ada dan saya berhasil tambahkan. Jadi begitu program ini dijalankan, maka akan ada file di dalam sini ya. Nah ini akan ada file di dalam txt. Nah ini adalah akun default untuk login dari admin dan petugas, di mana username admin dan password satu satu. Jadi kita coba dulu login dari adminnya. Ini secara default. Nah, di sini ada tambahkan buku, tambahkan user, dan lain sebagainya. Kita coba satu-satu ya. Kita mulai coba dari tambahkan buku. Nah, ini kita masukkan ID buku bebas. Judul bukunya, episode contohnya ini. Eh, ini. Nah, selanjutnya, eh, ketika kita tadi sudah menambahkan buku, maka di sini bakal ada file buku ya. Nah, di sini. Ini adalah, di sini. Ini adalah buku yang sudah kita tambahkan tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke ini ya, tambahkan user. Kita masuk bebas ya, user, username, Evan, contohnya. Kita bikin passwordnya, Supriyadi. Nah, di sini kita kembali. Nah, di sini bakal ada, ketika kita sudah tambahkan, maka di file usernya juga bakal sudah ditambahkan ya. Nah, di sini sudah. Nah, sebelumnya kita lanjut lihat user dulu ya, di bagian nomor 5 untuk melihat daftar user yang sudah ditambahkan. Nah, jadinya ada di sini ya. Kita kembali. Terus kita masukkan ini ya. Kita mau coba menghapus buku. Kita masukkan. Nah, masukkan ID buku yang ingin dihapus. Nah, ini kan ID bukunya ada 1 2 3 4 5 ya. Nah, kita hapus. Nah, ini sudah kehapus ya. Kita coba kembali. Kita coba cek di sini. Nah, di sini file buku. Nah, file bukunya sudah kehapus ya, guys. Nah, selanjutnya kita masuk ke ini. Hapus user. Nomor 4. Oh, sebelumnya kita tambahkan user dulu ya. Nah, maaf. Sebelumnya kita tambahkan user terlebih dahulu untuk nanti kita hapus ya. Nah, kita tambahkan user, misal ini, masukkan ID user. Nah, sebagai contoh ini ya. Oke, kita kembali. Sebelum kita coba ini, kita coba yang update user dulu ya, supaya nanti tidak terhapus. Jadi kita update dulu. Kita coba fiturnya dulu untuk update user. Kita coba update user. Nah, di sini masukkan ya ID user yang ingin update. Jadi kan yang mau kita update misalnya, nah di sini ada yang user itu ada Irfan, ada Zainan. Jadi kita mau update yang Zainan dulu ya. ID-nya 123. Langsung kita masukkan 123. Ini. Nah, ini adalah data lamanya. Kita masukkan username baru. Ya, coba apa ya misalnya ini ya. Nah, nanti terus kayak misalnya. Nah, ini sudah berhasil diperbarui ya. Kita coba cek di sini di user. Nah, ini sudah berhasil dicek ya. Yang tadinya passwordnya Nandi sekarang sudah jadi username ya. Kita coba yang nomor 4 ya. Ini kita belum coba hapus user. Nah, di sini masukkan ID user yang ingin dihapus. Nah, coba kita masukkan yang mau kita hapus itu adalah ID Zainandi misal. Tadi kan 123. Nah, kita coba hapus. Nah, ini sudah dihapus di ID user. Nah, sudah dihapus. Coba kembali. Kita coba lihat user. Nah, sudah tidak ada lagi ID user yang sebelumnya kita tambahkan. Nah, selanjutnya kita lanjut ke petugas. Tapi sebelum kita lanjut ke petugas, karena di petugas itu ada peminjaman dan membutuhkan data buku dan juga data user. Nah, kita coba tambahkan buku. Karena tadi bukunya sudah kita hapus ya dalam mencoba demonstrasikannya.
Nah, setelah buku sudah ditambahkan, nah kita coba logout ya, 7, logout. Jadi sudah ada untuk petugas ya default loginnya yaitu ini 111. Nah, di sini pilih hanya angka saja. Ha. Satu lihat data buku. Nah, kita coba lihat data buku. Saat yang satu. Ini yang sudah tadi kita tambahkan di menu admin ya. Ini adalah kelihatan di sini ada data bukunya kembali. Nah, kita coba buat peminjaman nih. Kita coba buat peminjaman. Masukkan ID user peminjam. Misal tadi ID usernya 12345. Masukkan buku keranjang. Masukkan ID buku. Tadi ini ya bukunya 12345. Nah, di sini kita bisa menambahkan lagi buku keranjang, tapi saya akan mencoba langsung saja. Saya mencoba ke konfirmasi peminjaman. Nah, nama peminjam tadi ya, ini adalah Irfan ya. Nah, masukkan tanggal pengembalian. Misal nih sekarang tanggal 15 ya. Kita coba tanggal 14 ya. Ini udah terlambat ya pengembalian. Maaf. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita coba dilihat data peminjaman. Eh, Seperti ini. Nah, nah ini adalah data peminjaman. Statusnya dipinjam ya. Oke, kita kembali. Nah, karena dia sudah dipinjam, kita coba lihat di data buku. Nah, jumlahnya menjadi nol ya, karena dia sudah dipinjam si user. Kita kembali. Kita coba nomor 4 buat data buat pengembalian. Nah, masukkan ID peminjaman yang ingin dikembalikan. Nah, tadi ada ID peminjaman ya. Mungkin tadi saya tidak salin ya. Kita coba dari filenya sini saja. Harusnya sudah ada dibuat oleh programnya ya. Nah, di sini peminjaman. Nah, ini adalah uh, ID peminjaman yang tadinya ditampilkan, tapi saya lupa untuk menyalinnya ya. Nah, kita masukkan. Nah, seperti ini nama peminjam Irfan, buku tempat 1 hari. Nah, denda yang bayar adalah 5.000 karena tadi kita menginputnya 14 ya. Sudah terlambat 1 hari. Nah, selanjutnya kita bakal coba lihat data buku karena sudah dikembalikan ya. Kita coba lihat data buku. Nah, karena sudah dikembalikan jumlah buku menjadi 1 ya. Kita coba 05 lihat data pengembalian. Nah, ini hanya untuk melihat data pengembaliannya tadi ya. Seperti ini. Lalu coba lihat nomor 3, data peminjaman. Nah, yang tadinya ini masih dipinjam, sekarang statusnya sudah dikembalikan. Kita kembali. Nah, kita coba logout ya. Selanjutnya kita coba masuk ke user. Tadi usernya adalah ini ya. Jadi, nah, kita login sebagai user ya. Nah, di sini menu user itu hanya hanya ini ya, hanya ada 3, hanya ada 2 sebenarnya. Hanya untuk melihat buku. Ini adalah buku yang dilihat tadi. Jumlahnya sudah 1 ya, sudah dikembalikan. Nah, untuk ini lihat buku yang sedang dipinjam ya. Karena tadi sudah dikembalikan ya, statusnya sudah menjadi dikembalikan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa maksud dari modul yang ada di program. Pertama di sini adalah file begin.h. Di sini kami membuat 6 struct, yaitu struct tanggal, struct user, struct buku, struct peminjaman, struct data peminjaman, dan juga struct pengembalian. Nah, struct tanggal di sini itu digunakan untuk memberikan tipe data untuk tanggal di sini dan di sini. Nah, selanjutnya ini ada deklarasi dari variabel dari modul-modulnya. Lalu di sini ada begin.c. Di begin.c terdapat modul create user, yaitu yang digunakan untuk membuat user default, lalu login user, lalu validate user untuk memvalidasi apakah user ada, lalu role-nya apa, lalu modul untuk set user yaitu untuk menambahkan user, lalu set buku untuk menambahkan buku, lalu read data untuk membaca data dan ditampilkan dalam berupa tabel. Selanjutnya di sini adalah file petugas.h, deklarasi dari modul-modulnya. Lalu di sini pertama ada modul petugas menu, yaitu tampilan menu dari petugas. Lalu modul ambil stok buku untuk mengambil stok buku. Lalu ubah stok buku untuk mengubah stok buku tentunya. Lalu font buku untuk mencari buku apakah ada atau tidak. Lalu
terdapat modul found ID user untuk mencari ID user berdasarkan ID-nya, lalu mencari found user berdasarkan role-nya, lalu modul get next ID untuk mendapatkan ID berikutnya untuk ID peminjaman ataupun ID pengembalian. Lalu di sini ada ubah status untuk mengubah status dari dipinjam menjadi dikembalikan. Lalu di sini ada modul add peminjaman untuk halaman untuk memasukkan buku ke keranjang, lalu konfirmasi peminjaman. Selanjutnya ada add to keranjang untuk memasukkan buku ke keranjang, lalu konfirmasi peminjaman untuk mengkonfirmasi peminjaman dengan memasukkan alamat dan tanggal pengembalian. Dan selanjutnya ini ada modul hitung hari untuk menghitung hari berdasarkan dua tanggal. Lalu eh, modul pengembalian buku itu dengan memasukkan ID peminjaman yang akan dikembalikan seperti itu. Selanjutnya adalah file admin.c dan admin.h, lalu user.c dan user.h yang akan dijelaskan oleh teman saya Supri. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit pemrogramannya. Ya, saya mulai dari main.c ya. Nah, di sini ada program untuk uh, mencek apakah file user.txt itu sudah ada di direktur kita atau tidak. Seperti itu. Selanjutnya setelah dari sini kita masuk ke login user. Itu sudah login user ada di bagian.c yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Kita coba langsung menjelaskan saja di bagian file admin.c. Nah, di admin.c ini ada admin menu ya. Nah, di sini meminta untuk men-scan atau memasukkan pilihannya. Di sini ada pilihan satu, sini dua, tiga, empat, lima. Dimana kalau ke satu dia bakal menambahkan buku, dua menambahkan user, tiga akan menghapus buku, dan empat menghapus user, lima membaca data, enam mengupdate user, dan tujuh melawat. Ya, yang pertama itu ada add user. Nah, di sini ini digunakan untuk menambahkan user. Tidak, maka kita lanjut ke username dan password. Setelah itu di set user dan akan disimpan ke dalam suatu file. Selanjutnya ada add buku. Add buku ini juga sama dengan add user ya. Meminta masukkan ID judul penulis dan nantinya di set buku yang akan masuk ke dalam suatu file, disimpan di suatu file. Nah, untuk delete user ini adalah caranya kami menggunakan uh, file baru untuk sementara, yang dimana nanti file yang lama bakal menyalin semua data dari file lama ke file baru, tetapi men-skip data data yang ingin dihapus seperti misal kita input data ID yang ingin dihapus, maka kita akan nge-skip dan tidak menyalin data yang ada ID tersebut. Di delete buku juga sama, namun di sini uh, menyalin dari file yang lama ke file yang baru, kemudian hanya buku jumlahnya saja yang dikurangi satu. Kemudian file yang lama bakal dihapus dan diganti menjadi file yang baru. Nah, untuk di update user ini sama juga dengan yang tadi, tapi di sini uh, untuk yang file yang sudah lama tadi diupdate menjadi username baru yang sudah di-assign dan password baru yang assign, kemudian dipindahkan ke dalam file yang baru, kemudian diganti menjadi file yang baru. Nah, saya jelaskan di user.c. Di menu user.c hanya ada dua ya. Yang pertama itu ada ini read data, itu yang dimana read data file name ini diassign sebagai buku.txt, yang mana di read data ini bakal diubah file name-nya menjadi txt, buku.txt, yang dimana dia akan baca ini. Nah, setelah itu jika pilihan sama dengan dua, dia akan dioper peminjaman.txt, yang dimana jika di bagian C yang sudah dijelaskan tadi oleh teman saya, di read data akan membaca data seperti ini. Baiklah, jadi sekian dulu presentasi kami mengenai tugas dasar pemrograman tentang pembuatan aplikasi peminjaman buku. Sekian dan terima kasih.